Saudara, salam kerahiman dimanapun Anda berada. Begitu marahnya Allah itu, sehingga Ia selalu berkarya untuk menyelamatkan manusia. Dia sudah memberikan putranya disalibkan untuk kita. Tetapi ternyata masih banyak jiwa yang mati binasa, masuk neraka. Dan karena itu Yesus datang lagi melalui Santa Faustina, yaitu seorang suster. Dia sejak kecil umur 7 tahun yang berasal dari Polandia. Yesus sudah mendekatkan diri untuk meminta untuk dia masuk suster agar menempuh hidup yang kudus, agar diberikan satu karya penyelamatan jiwa-jiwa, khususnya menyiapkan jiwa-jiwa untuk hari penghakiman, hari kiamat. Ya, tanda-tanda kehidupan kita saat ini bahwa hari kiamat itu sudah dekat, sudah terjadi sesuai Alkitab. Matius 24, terjadinya gempa bumi, terjadinya penyakit, terjadinya berita peperangan, rencana peperangan, itulah tanda akhir zaman. Ya, Yesus meminta untuk kita melalui Santa Faustina kita mengandalkan sifat Allah yang utama, yaitu kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu apa? Sifat Allah yang maha murah, sifat Allah yang penuh belas kasihan. Hal ini dapat kita lihat dalam ensiklik Yohanes Paulus II, Dives in Misericordias, karya dalam kerahiman ilahi, yaitu dia mengatakan menyampaikan baca Injil, yaitu tentang anak domba yang hilang. Lukas, begitu marahnya Allah, tidak ingin satu ekor pun anak domba itu menghilang. Dia meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu ekor yang hilang. Kita lihat bagaimana anak domba yang hilang itu, kita lihat juga dalam ensiklik Paus itu juga dia mengatakan bacaan tentang anak yang hilang. Anak yang meminta, perumpamaan tentang anak yang meminta bagian hartanya dan menghabiskan dengan berpesta pora saat dia hidup susah. Dia kembali dan meminta belas kasih bapaknya. Bapak, saya telah bersalah terhadap Bapa dan surga. Jangankan saya dijadikan anak kembali, tetapi saya menjadi pembantu saja. Tetapi begitu bahamuranya Bapa, sehingga dia membuat pesta, membunuh anak lembu yang tambun, memberikan pakaian cincin emas. Ya, itulah dalam catatan Santa Faustina, Yesus mengatakan kerahimanku mengalahkan keadilanku. Kalau kita lihat keadilannya, anak itu harus diusir karena dia telah menghabiskan bagian hartanya. Tetapi begitu maha rahimnya Allah, dia buat pesta. Kedua, dalam buku Santa Faustina Yesus mengatakan juga bahwa orang berdosa mendapat belas kasihku lebih besar daripada orang benar. Kita lihat dalam Lukas 15 sendiri, Yesus membuat perumpamaan. Dia meninggalkan 99 ekor domba dan mencari satu yang hilang. Dan anak yang menghabiskan harta tadi, dia datang dibuat pesta, sehingga diprotes oleh kakaknya. Ayah, selama ini saya membantu ayah bekerja keras, tetapi seekor kambing pun tidak diberikan saya untuk membuat pesta bersama teman-teman. Tapi adik yang menghabiskan bagian hartanya dengan pelacur malah dibuat pesta. Itulah orang berdosa mendapat kerahiman Allah lebih besar daripada orang benar. Yesus juga mengatakan dalam catatan Santa Faustina bahwa kerahimanku begitu besar hingga tidak dipahami oleh manusia maupun malaikat sampai akhir zaman. Terlihat bahwa kakaknya protes, tidak mengerti kenapa saya kerja keras dengan ayah selami tapi tidak mendapat kerahiman belas kasihan seperti adik. Itulah kerahiman Allah yang luas. Ya, mari kita
mengandalkan kerahiman Allah sebagai orang berdosa, sebagai anak domba yang hilang. Bagi yang hidup benar ya tidak membutuhkan kerahiman Allah. Seperti 99 ekor domba. Tapi bagi Anda yang merasa masih berdosa, mari kita andalkan kerahiman Allah, karena karya ini disiapkan untuk menghadapi hari penghakiman kiamat yang semakin dekat. Yesus mengatakan, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku mendahulukan hari-hari kerahimanku. Jiwa yang menolak kerahimanku, dia harus masuk pintu pengadilanku. Marilah kita bersiap-siap dengan bagaimana mendekatkan diri, mengandalkan sifat yang utama adalah balas kasih Allah, dengan tentunya ada syaratnya, yaitu contoh ada 6 atau 7 dalam devosi kerahiman ilahi, yaitu menghormati gambar. Ya, Anda lihat sendiri gambar di balik ini. Gambar ini Yesus menyuruh Santo Faustina menggambarkan gambar ini, mengingatkan kembali saat penderitaannya. Dalam Injil Yohanes, mereka menikam lambungnya dan keluar darah dan air. Sinar putih melambangkan air yang menguduskan, sinar merah melambangkan darah yang menghidupkan. Inilah satu cara bagaimana kita merenungkan kesengsaraan Yesus untuk pengampunan dosa kita. Yesus berjanji, jiwa yang menghormati gambar ini tidak akan mati binasa. Dia akan mengalahkan musuhnya, yaitu iblis sejak hidup. Dan saat matinya aku sendiri yang akan membelanya bagaikan kerahimanku sendiri. Ini salah satu sarana. Dan juga ada pesta kerahiman yang ditetapkan Yohanes Paulus tahun 2000, yang dimulai dengan novena pengakuan dosa dan merayakan pada pesta kerahiman, yaitu hari Minggu setelah Paskah. Itulah pesta kerahiman yang diminta Tuhan Yesus, yang kita harus laksanakan dengan janji mendapatkan indulgensi penuh, pengampunan atas segala dosa-dosamu. Ketiga adalah berdoa pada jam 3, merenungkan sengsara penyalipannya, terutama di saat dia ditinggalkan sendiri, Eloi Eloi lama sabatani. Dan dia berjanji, mintalah apa saja demi sengsaraku, tidak akan kutolak. Pada waktu itu jam dia terbuka pintu kerahiman Allah saat Yesus wafat. Dan keempat adalah berdoa keronka, doa yang Tuhan Yesus ajar sendiri dengan memanfaatkan penderitaan Yesus untuk berdoa kepada Allah Bapa untuk mendapat belas kasihannya. Kelima adalah menyebarluaskan dan perbuatan belas kasih. Menyebarluaskan, saya juga termasuk yang penyebarluaskan, karena janjinya luar biasa. Jiwa yang menyebarluaskan karya ini akan kujaga seperti seorang ibu menjaga bayinya penuh kasih sayang, dan saat matinya aku datang bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang marahin. Dan sebagai kata kunci terakhir dalam Alkitab jelas Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yesus juga mengatakan dalam Injil juga bahwa berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena akan mendapat kemurahan. Dalam penampakan pada Santa Faustina, Yesus menegaskan jiwa yang tidak berbuat belas kasihan tidak akan mendapat belas kasihku pada hari penghakiman juga. Belas kasih yang ditawarkan oleh Yesus melalui Santa Faustina lebih mudah. Berbagi, kita menolong sesama, memberikan makan kepada yang lapar, minum kepada yang haus, memberikan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit, dan lain-lain. Kalau memang Anda tidak bisa, Anda memasuki tahap kedua yang lebih mudah, yaitu melalui kata-kata memaafkan mereka yang bersalah kepada kita, dan kata penghiburan bagi mereka yang putus asa, penguatan bagi mereka yang bermasalah, memberikan solusi, memberikan lewat kata-kata kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang lebih mudah lagi adalah kita mendoakan mereka. Dan Yesus mengatakan, menegaskan kepada Santa Faustina, engkau tidak bisa memberikan alasan untuk lari dari perbuatan belas kasih ini. Tiap hari engkau bisa melakukannya karena mudah. Itulah kata kunci
yang diberikan Tuhan Yesus untuk bagaimana kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi hari penghakiman nanti, yang tanda-tandanya semakin jelas. Siapa yang tidak takut hari penghakiman? Semua orang takut. Ya, bagi Anda yang tidak berdosa, ya Anda pasti tidak takut, Anda pasti selamat. Tidak perlu juga belas kasih Allah, kerahiman Allah. Tapi bagi Anda yang merasa diri masih berdosa, mari kita mendekatkan diri, mengandalkan sifat yang utama, belas kasih Allah atau kerahiman Allah dengan cara-cara tertentu yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina.